Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesabaran dalam masa pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker pada saat berpergian, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lain, yang diharapkan dapat menurunkan tingkat penyebaran COVID-19. Untuk pembelajaran jarak jauh minggu ini, kita akan membahas bab 2, yaitu dasar-dasar elektronika. Sebelum masuk ke materi, kita baca terlebih dahulu tujuan dari bab 2 kali ini. Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang rekayasa mengenai dasar-dasar elektronika. Apa yang dimaksud elektronika itu, dan alat-alat apa saja yang menggunakan dasar-dasar elektronika itu. Silahkan kalian bisa membaca wawasan elektronika dan videonya dapat dijeda terlebih dahulu. Jika sudah, silahkan kalian bisa membaca sejarah dari elektronika. 1. Komponen elektronika dasar. Elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. 2. Jenis fungsi komponen elektronika dasar. A. Resistor, B. Kondenstor atau kapasitor, C. Induktor atau reaktor, dan D. Transformator atau trafo. A. Resistor. Fungsinya untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuannya adalah ohm. Resistor terbagi menjadi dua, yaitu resistor tetap, hambatannya tetap. Resistor variabel, hambatannya dapat diubah. Kode pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransi. Semakin kecil semakin baik. Silahkan kalian dapat melihat gambar resistor. B. Kondensator atau kapasitor. Kondensator atau yang sering disebut dengan kapasitor, satuannya adalah farad, suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan keseimbangan internal dan muatan listrik. Beberapa fungsi utama kapasitor. 1. Sebagai penyaring atau filter pada rangkaian reguler DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. 2. Sebagai pembangkit pulsa frekuensi dalam rangkaian osilator. 3. Sebagai penggeser fasa. 4. Sebagai kopling, yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat atau amplifier yang menghubungkan rangkaian preamp dengan amplifier. 5. Fungsi kapasitor lainnya dalam rangkaian elektronika adalah sebagai filter dan kopling pada rangkaian power supply, penggeser fasa, pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator, dan juga dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Simbol-simbol kapasitor. Yang pertama, simbol kapasitor nonpolar. B. Simbol kapasitor bipolar. C. Simbol variabel kondensator. Jenis dan fungsi yang ketiga adalah C. Induktor atau reaktor. Induktor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Simbol induktor dapat dilihat sebagai berikut. D. Transformator atau trafo. Transformator atau trafo
adalah alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masukan bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan fluks magnet yang idealnya semua tersambung dengan lilitan sekunder. Jenis-jenis transformator. Oke semuanya, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian bisa baca di buku yang sudah Bapak berikan. Dan untuk tugasnya sederhana sekali. Kalian identifikasi alat elektronik apa saja yang ada di rumah kalian. Silahkan kalian tulis satu persatu ada berapa jumlahnya. Tentunya alat elektronik setiap rumah atau setiap orang itu berbeda-beda. Silahkan kalian catat. Kalian foto jika sudah selesai dan kalian bisa upload di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan langsung ke Bapak atau boleh langsung japri ke Bapak. Jangan malu bertanya. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.